Yang kita harapkan Bang Amar dirawat gitu loh. Yang kita harapkan, kita berharap Bang Amar bisa direhab gitu. Alhamdulillah sidang berjalan dengan lancar ya. Ya saya sebagai adiknya, apapun yang dilakukan Bang Amar itu tidak benar. Saya tidak membenarkan karena ya itu salah gitu. Dan saya sebagai adik hanya bisa support Bang Amar secara pribadi, secara mental dan lain-lain gitu loh. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua, jadi pelajaran juga buat saya. Yang ya seperti itulah. Terus yang kita harapkan Bang Amar dirawat gitu loh. Yang kita harapkan, kita berharap Bang Amar bisa direhab gitu. Nah untuk selanjutnya mungkin saya didampingin sama pengacaranya Bang Amar, Abang nanti bisa dijelasin, dan teman-teman kalau misalkan mau bicara tentang apapun ntar sama Bang Emil gitu. Bang, kondisi Bang Amar sendiri saat ini seperti apa? Kondisi Bang Amar sendiri saat ini seperti apa, Bang? Ya, saya selaku PH dari Amar Zoni menjelaskan bahwasanya saat ini Amar Zoni dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres berat, dimanapun dia pisah dengan anak dan istrinya untuk hampir 6 bulan ya ini ya, 6 bulan itu sangat berat sekali. Kita pun kalau misal di posisi dia pasti agak stres lah pasti ya. Satu hal yang perlu saya jelaskan, tekankan, bahwasanya terdapat peraturan bersama yang dibikin oleh Ketua Mahkamah Agung, Kementerian Kemenkumham, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung. Ada 6 institusi di situ yang membuat peraturan bersama nomor 1 garis miring PB garis miring MA garis miring Romawi 3 garis miring 2014. Dalam peraturan bersama itu disebutkan bahwasanya, jelas disebutkan bahwasanya untuk pelaku ralat pecandu narkoba, baik pecandu maupun korban penyalahguna narkoba, harus dilakukan asesmen, dan apabila mendapatkan asesmen maka harus dilakukan rehabilitasi. Penegak hukum yang saat ini menangani kasus Amar, baik dari jaksa, kepolisian, jaksa ataupun hakim, mereka sama-sama sesuai dengan hierarkinya, dalam artian semisal Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mereka harus mematuhi peraturan bersama yang telah dibuat oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2014 tersebut. Nah, peraturan itu juga dibuat oleh BNN dan Kemenkes Republik Indonesia. Mereka semua menyepakati bahwasanya rehabilitasi dapat dilakukan dengan sebelumnya mendapatkan asesmen terpadu. Hal itu ada pada pasal 3 ayat 5 peraturan bersama tersebut. Nah, untuk klien kami Amar Zoni, dia sudah mendapatkan asesmen tersebut. Jadi asesmen itu didapat tanggal 10 Maret 2023 dengan nomor R183 garis miring 3 garis miring KA garis miring PB 000 garis miring 2023 BNNK, perihal hasil asesmen terpadu menyimpulkan bahwa tersangka Amar berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan.
dengan pola pemakaian rekreasional dan berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu direkomendasikan untuk mengikuti rehabilitasi. Nah, menilik dari hasil asesmen tersebut, maka wajib bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk ikut mendukung, mentaati peraturan yang dibuat bersama tersebut. Jadi kami harap jaksa penuntut JPU mereka juga melakukan tuntutan sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut, peraturan bersama yang telah mereka buat. Jadi harapan kami dari keluarga Amar, tuntutan pun, baik tuntutan maupun putusan, semua harus mentaati peraturan bersama tersebut. Fungsi peraturan itu dibuat untuk diikuti yang jelas. Dan itu merupakan hukum positif yang berlaku bagi mereka ke-6 institusi tersebut. Dan juga pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 pada pasal 4 juga tujuan untuk dibuatnya Undang-Undang Narkotika ini guna menjamin upaya rehabilitasi medis sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Itu terdapat pada pasal 4 dan pasal 54 juga penyalahguna narkoba wajib, pecandu dan penyalahguna narkoba wajib untuk direhabilitasi. Maka kami selaku advokat dan wakil dari keluarga Amar mengharap bantuan dari masyarakat umum dan juga terutama para awak media untuk mengawal pelaksanaan peraturan bersama ini yang merupakan penegakan hukum positif di Indonesia. Mungkin cukup dari kami. Barangkali ada pertanyaan. Bang, tadi ada perdebatan sedikit ke pihak saksi Kepolisian. kepolisian. Seperti apa? Oh enggak, kalau itu sih bukan perdebatan ya. Itu kita kan mencari fakta ya. Kita mencari fakta, jadi wajar lah. Hal seperti itu di persidangan wajar. Saya rasa wajar, nggak ada masalah. Artinya sosok Amar ini seolah-olah sudah dipanggil atau? Oh bukan itu. Target pertanyaan saya tadi bukan itu. Seharusnya begini, penegak hukum dalam hal ini kepolisian, apabila mereka mendapatkan informasi tentang pengedar dan pemakai, harus alangkah baiknya kalau misal mereka lebih mengutamakan mengejar pengedar narkoba. Karena apa? Amar ini kan korban. Kenapa korbannya didahulukan? Kenapa bukan pelaku utamanya, pengedar dalam hal ini? Kenapa kok tadi kan dalam BAP juga kurang jelas, dari keterangan saksi tadi kurang jelas, tapi saya sudah memperjelas tadi bahwasanya mereka melakukan pengejaran terhadap inisial bank tadi itu paginya. Kenapa bukan malamnya itu dilakukan pengejaran? Hari itu juga. Langkah baiknya kalau itu dilakukan terlebih dahulu, barulah mengejar Amar. Kalau nanti Kamis nanti disiapin saksi dari timnya Amar sendiri, istrinya Amar Pak? Oh enggak, kalau istri enggak ya. Kalau istri enggak. Adalah nanti kita bawa saksi ahli. Kemudian hari ini ayah juga datang untuk menyaksikan kasus. Rencananya saksi yang dihadirkan beberapa dan mungkin dari mana yang akan dihadirkan? Insya Allah 2 saksi. Siapanya nanti kita hari Selasa. Hari Kamis. Ada yang melihat gitu kan, bagaimana ini kayak kondisinya juga agak kurang sehat. Iya, Bapak lagi kurang sehat ya. Lagi biasalah orang tua kan. Kayak penyakit lambung gitu kan. Jadi kayak kasihan juga gitu. Makanya langsung ke mobil tadi. Tapi so far nggak apa sih. Kak Iris Bella sendiri nggak hadir itu gimana sih Kak? Maksudnya emang lagi jaga anak kah atau Ya bagi yang tugas jelas jaga anak yang pasti ya. Yang pasti ada kewajiban dia harus jaga anak, apalagi anak-anaknya masih balita ya. Masih kecil. Ada titipan nggak dari Kak Iris Bella mungkin untuk Kak Amar sendiri? Yang pasti doa pasti dia lakukan. Iya. Doa pasti, dia pasti dukung Amar Zoni 100%, saya yakin itu. Dengan Bang kondisi Adit, tadi ayah yang ada kurang sehat, bisikan Bang apa Adit? sih dari Bang Amar ke Bang Adit? Ada bisikan apa tadi?
Bisikan nggak ada sih bisikan cuman Ketika pasca sidang itu tadi. enggak cuman jalan terus gitu aja. nggak ada apa-apa kok bisikan nggak ada. Tadi kan Kembali sudah melihat dijelaskan Bang Amar Komnas mungkin kan? seperti apa, apakah kurang nafsu makan kah selama perawatan sendiri atau nangis? Bukan, kalau dalam hal stres itu yang bisa menilai bukan kita ya. Kita kalau masalah hukum mungkin bisa tanya sama pihak, masalah penyelidikan, Kanan tanya dikit, Bang. sama polisi. Ah, Tapi lihat. kalau masalah psikologis, psikis itu tanya sama psikolog. Dan kita udah lakukan itu. Udah beberapa kali kita datangkan psikolog di Bang. rutan. Lihat depan Bang, maaf. Lihat depan. Lihat kamera. Lihat kamera aja di tadi. depan. Ya. Oke, Pak Adit selama kemarin ditahan sendiri udah berapa kali sih jenguk Kak Ahmad? Mungkin sama Kak Bella sendiri udah sering jenguk bareng nggak? Kalau Kaibel kan karena ngurusin air sama Amala jadi kayak agak susah jenguknya. Lagian kalau misalkan di Cipinang Bang Amar juga yang minta nggak usah dijenguk sama Kaibel gitu loh. Maksudnya kan kasihan cewek jenguk ke sana gitu loh. Jadi yang jenguk ya kita aja, saya aja. Bawa apa sih biasanya Kak? Ada titipan dari Kak Ahmad sendiri nggak? Nggak ada sih, cuman ngobrol ketemu gitu aja. Nggak. Makanan biasanya kayak gitu. Makanan ada di sana, ada kantin juga di sana kan. Kenapa nggak Dia- mau makan?